Assalamualaikum Pak Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah sehat. Lalu bagaimana keadaan Pak Timan hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Rudi. Ada apa ya Pak? Sepertinya ada hal penting yang Bapak mau obrolkan ya? Iya Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Pak Rudi ngomong-ngomong hari ini sibuk nggak ya? Mudah-mudahan Pak Rudi nggak sibuk ya hari ini ya. Enggak kok Pak, nggak sibuk. Santai aja Pak. Memangnya ada apa ya Pak? Iya Pak Rudi, mohon maaf nih sebelumnya saya mau ngobrol ya paling 10 sampai 15 menit lah. Saya lagi bingung nih Pak. Mungkin dengan ngobrol sama Pak Rudi gitu ya. Ada sesuatu yang bisa saya dapatkan Pak. Tuh Dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Pak Timan dapatkan? dari obrolan saya dengan Bapak, saya ingin mendapatkan ide Pak atau solusi ataupun saran Pak, juga masukan gitu kan mengenai permasalahan di kelas saya Pak, di kelas 6 Pak. Oh, jadi Pak Timan ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Lalu permasalahan Pak Timan apa? Iya Pak, baru dia jadi begini. Saya cerita dikit Pak ya, boleh ya Pak? Boleh Pak. Jadi gini Pak, kelas 6 tahun sekarang beda Pak dengan kelas 6 tahun yang lalu gitu Pak. Kenapa bedanya? Mereka tuh seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan Pak, gitu kan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Antara anak perempuan aja mereka masih terlihat nggak mau bersama-sama Pak. Jadi mereka pengen misah aja gitu Pak. Nah kemudian pada saat pembelajaran diskusi gitu Pak ya, atau kegiatan di luar terkesan anak-anak itu nggak mau bersama-sama Pak atau bareng lah gitu Pak. Saya jadi bingung tuh Pak tuh. Oh, jadi Pak Timan merasa bingung ya dengan keadaan murid Bapak karena belum ada rasa kebersamaan dan belum bisa bekerja kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya betul Pak Rudi, betul banget seperti itu Pak Rudi. Oh iya, tadi kan Pak Timan mengatakan murid-murid Bapak belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bapak, idealnya murid-murid Pak Timan itu di kelas yang bagaimana Pak? Ya minimal kan mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas kelompok secara aktif Pak. Jadi mereka itu ketika mengerjakan tugas secara kelompok bisa bekerja sama Pak, berkolaborasi gitu kan, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik Pak Rudi. Seperti itu Pak. Oh, ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Timan lakukan agar murid-murid bisa bekerja sama kelompok untuk menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode diskusi Pak pada pembelajaran saya. Jadi ketika saya buat RPP, saya masukin Pak metode diskusi seperti itu Pak. Jadi biar mereka aktif Pak. Jadi Pak Timan sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus Pak, karena metode yang sudah diterapkan Pak Timan itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Pak. Betul Pak. Dan kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, gimana posisi Fatiman sekarang dalam mencapai tujuan? Nah, saya rasa posisi saya masih di 5 Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, Fatiman posisi 5, Fatiman masih bisa meraih untuk lebih tinggi lagi posisinya. Eh, Lalu Fatiman ingin di posisi berapa? Posisi mah Pak di mana-mana pengen tinggi Pak. Ya maksimal 9 lah Pak. 9. Bagus itu Pak, semangatnya Fatiman sangat tinggi sekali. Lalu kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain dong. Nah, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak gini Pak Rudi. Mungkin saya harus memotivasi murid dulu kali Pak ya. Jadi sebelum pembelajaran Pak tuh. Nah, jadi saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan saya adakan refleksi juga Pak tuh. Jadi refleksi terkait tentang sikap. Nah, gitu kan. Dan memberi apresiasi buat murid yang sudah gitu kan menjaga kebersamaan Pak ketika melaksanakan tugas. Oh begitu, itu kan dalam kegiatan belajar mengajar ya Pak. Betul Dan Pak.
Kalau selain kegiatan belajar mengajar, adakah cara lain Pak? Ada Pak. Nah, jadi saya punya rencana gini Pak, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan Pak. Nah, jadi kompetisinya itu bergu Pak. Tujuannya apa? Agar mereka selalu kompak dalam melaksanakan tugas Pak. Itu jadi mereka biar mengenal lebih dalam lah Pak, satu dengan yang lain Pak. Seperti itu Pak Rudi. Wah, itu luar biasa Pak. Kira-kira apa rencana Patiman untuk mencapai tujuan tersebut? Seperti biasa Pak, saya melakukan motivasi dulu Pak di awal pembelajaran gitu kan. Kemudian di kegiatan pembelajaran, dan juga saya informasikan Pak kepada anak-anak nah, bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Nah, selain penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, kemudian di akhir saya juga akan mengadakan refleksi Pak. Nah, tidak lupa juga nanti di luar pembelajaran saya akan mengadakan kegiatan permainan Pak, itu kan untuk melatih kerjasama dan kekompakan dalam satu kelompok. Seperti itu baru di Oke. Untuk jangka waktunya itu berapa lama Pak? ya saya kira-kira 1 sampai 2 minggu lah Pak Rudi. Apa komitmen Patiman terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya itu mungkin saya akan membuat RPP ya Pak ya, yang menitik beratkan metode diskusi Pak. Nah gitu kan, dengan penilaian diutama itu pada sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Dan ini diawali dengan saya sendiri Pak memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan itu Pak. Jadi di luar pembelajaran ada juga Pak permainan. Nah, seperti biasa Pak, tujuannya untuk melatih kebersamaan secara ketika mereka berkelompok Pak. Ya, itu bagus Pak. Kira-kira adakah yang membantu Patiman untuk merencanakan pembuatan RPP tersebut? Saya rencana buat sendiri dulu deh Pak. Lalu setelah jadi RPP nih, saya minta diteladah sama teman-teman atau rekan sejawat saya nih Pak. Kira-kira ada tidak itu kan yang perlu saya perbaiki. Seperti itu Pak Rudi. Ide bagus itu Pak. Menurut Patiman, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang sudah kita dapatkan ya Pak dari percakapan hari ini, saya sudah mendapatkan ide Pak atau solusi tentang masalah yang saya hadapi Pak. Itu Pak. Jadi masalah saya sedikit bisa teratasi dengan ngobrol dengan Bapak, dan mudah-mudahan anak saya bisa kompak Pak, gitu Pak, dalam melakukan satu pembelajaran di kegiatan diskusi kelompok. Alhamdulillah. Patiman sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Patiman akan membuahkan hasil. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan ya Pak. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh kepada yang lain. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Bapak ya, saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya alami Pak Rudi. Sama-sama Pak. Saya juga senang Pak bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak Rudi. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.